Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sari Aryusi HBH SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saya Gustina Ningsi, guru SDN 005 Nongsa. Assalamualaikum Bu Esi. Apa kabarnya hari ini Bu Esi? Waalaikumsalam Bu Sari. Alhamdulillah keadaan saya sehat. Gimana dengan Bu Sari? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Esi. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi dulu ya Bu Esi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi ya Bu Esi. Adapun tujuan dari kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran akan Ibu lakukan di dalam kelas. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal agar Ibu nantinya lebih percaya diri lagi dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. Nah, sehingga dalam pembelajaran di kelas itu Ibu bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk peserta didiknya ya Bu Esi ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Esi. Boleh Bu Esi? Boleh. Baik. Nah, di sini saya mau bertanya yang pertama itu Bu Esi, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan? Baiklah. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran pada materi atau modul ajar yang saya punya, tujuan pembelajaran saya ini adalah peserta didik mampu membedakan mana aturan yang ada di rumah ataupun di sekolah, ataupun yang tidak sesuai dengan aturan di rumah dan tidak sesuai dengan di sekolah, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu Esi nantinya agar anak-anak itu bisa mengetahui aturan di sekolah maupun aturan di rumah ya Bu Esi. Nah, kemudian Ibu Esi, pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya dalam proses pembelajaran? Dalam area pengembangan pada pembelajaran ini, saya akan menggunakan bentuk penilaian, yaitu berupa penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk penilaian keterampilannya ini nanti akan berbentuk diskusi kelompok, di mana mereka berdiskusi kelompok dengan temannya menggunakan kartu gambar. Mereka akan mengetahui mana yang termasuk aturan di rumah, aturan di sekolah, ataupun yang tidak sesuai dengan aturan rumah dan aturan sekolah. Kemudian kalau untuk dari segi pengetahuannya, dari gambar itu mereka harus mengetahui atau membahas kembali dengan kelompoknya sikap apa yang sesuai pada gambar tersebut, seperti itu Bu Sari. Baik Bu Esi, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu Esi, dari segi pengetahuan maupun keterampilannya. Baik Bu Esi, nah kemudian nih Bu Esi, model dan metode apa nih yang nantinya akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Baik, untuk model pembelajarannya saya akan menerapkan PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana anak-anak mendiskusikan suatu masalah yang berupa nanti kartu gambar, dan mereka menentukan mana aturan yang sesuai yang di rumah dan juga sesuai dengan di sekolah, ataupun yang tidak sesuai dan di rumah maupun yang di sekolah. Nah, untuk metodenya yang saya gunakan yaitu diskusi, kemudian ada penugasan, nanti juga ada presentasi dari anak-anak, seperti itu. Baik, jadi model yang Ibu gunakan itu model PBL ya Bu Esi, model Problem Based Learning ya. Nah, kemudian metodenya juga ada metode diskusi, ada juga metode presentasi nantinya ke depan. Baik Bu Esi, nah ini kira-kira nih, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Baik Bu Sari, jadi untuk rancangan kegiatannya yang pertama tentu ada salam pembuka, kemudian nanti anak-anak berdoa, saya menyapa, kemudian nanti saya akan mengabsen mereka. Selanjutnya nanti akan ada menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalis anak-anak. Saya juga akan mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, setelah itu nanti saya akan membuka gambar sebagai media pembelajaran dari saya. Anak-anak akan mendiskusikan atau saling bertanya jawab terkaitkan dengan gambar yang akan saya berikan. Nah, kemudian saya juga akan memancing mereka terkait sikap-sikap apa lagi yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan aturan rumah dan aturan sekolah. Nah, setelah selesai melaksanakan pembelajaran seperti itu, nanti saya akan memasukkan mereka ke dalam kelompok, diskusi kelompok. Nah, di sana mereka akan berdiskusi terkait kartu gambar yang akan saya bagikan, yang mana apakah kartu gambar itu sesuai dengan aturan di rumah, aturan sekolah, ataupun tidak sesuai dengan aturan di rumah dan aturan
di sekolah. Selanjutnya mereka akan mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Setelah hasil presentasi, saya akan memberikan penguatan dari hasil presentasi mereka. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas individu dari kartu gambar yang ada. Mereka mampu menentukan sikap apa sih yang sesuai dengan gambar tadi. Mereka mampu menuliskannya. Terakhir, saya akan memberikan refleksi dari hasil pembelajaran yang telah dilalui atau telah terlaksana. Selanjutnya akan tutup dengan salam dan doa. Baik, luar biasa Bu Esi, rancangan pembelajarannya sudah Ibu susun sedemikian rupa. Intinya begini, Ibu sudah melaksanakan nantinya pembelajaran itu berdiferensiasi ya Bu Esi, yang mana setelah Ibu sudah mengintegrasikan pembelajaran itu dalam kompetensi sosial emosional juga. Baik Bu Esi. Nah, di sini Bu Esi, kira-kira media pembelajaran apa yang nanti Ibu gunakan? Itu tadi Bu Sari, media yang akan saya gunakan yaitu berupa gambar. Selanjutnya akan ada spidol, tentu akan yang saya gunakan. Nah, selanjutnya ada kartu gambar. Tak lupa yang paling utama LKPD untuk anak-anak. Baik, jadi media yang Ibu gunakan itu pertama adalah media gambar, kemudian Ibu juga mempersiapkan spidol ya Bu Esi, dan nantinya mereka akan mempresentasikan itu ke depan kelas. Baik Bu Esi. Nah, kira-kira nih Bu Esi, sesuai yang sudah Ibu jabarkan tadi gitu, rancangan pembelajaran Ibu sudah jabarkan, kira-kira nih kapan mau Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakannya Kamis tanggal 7 Desember 2023. Baik Bu Esi, jadi Ibu Esi akan melaksanakan pembelajaran ini besok hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Nah, nanti Bu Esi saya akan datang ke kelas Ibu Esi, dan di sana saya akan melakukan supervisi ya Bu Esi, dan saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi ketika proses pembelajaran Ibu Esi berlangsung. Baik, setelah kegiatan pengamatan di kelas nantinya Bu Esi, nah kita adakan percakapan lagi ya Bu Esi, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan langsung didampingi atau dihadiri oleh pengajar praktik kami ya Bu Esi. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Esi, kira-kira apa sih yang sudah Bu Esi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu adanya proses di mana kita tahu rancangan kegiatan apa yang akan menjadi persiapan diri kita dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu Bu Sari, semoga dengan adanya rancangan itu tadi bisa berjalan dengan baik pada proses pembelajaran di dalam kelas, terutama untuk anak-anak supaya mendapatkan apa dari hasil proses pembelajaran itu. Baik Bu Esi, semoga nantinya Bu Esi ya ketika pas melakukan pembelajaran di dalam kelas, proses pembelajaran Ibu berjalan dengan lancar, apa yang nantinya Ibu ajarkan kepada peserta didik mengikutinya dengan baik, dan mereka akan memahami apa yang sudah Ibu ajarkan. Terima kasih Bu Esi atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di kelas ketika kita melakukan supervisi nanti ya Bu Esi. Baik, sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita harus
Tepuk semangat. Sebelum itu, sebelum kita lanjutkan belajar, Ibu mau kamu menunjukkan rasa nasionalisme kamu, rasa semangat kamu, rasa cinta kamu dengan negaramu Indonesia. Nah, sama-sama kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Hafal? Hafal tidak? Maka nyanyikan dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang menunggu. Patriot proklamasi, saya berdoakan untukmu. Pancasila hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, ya. Unit 2 aturan di sekitarku, kegiatan pembelajaran keempat terkait dengan sikap aturan yang sesuai dengan aturan di rumah ataupun di sekolah. Sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar, ya, belajar terkait nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, ya atau tidak? Ada sila pertama, sila kedua, sila berapa lagi? Setiap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila kelima itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pembelajaran kita yang kedua ini, yang unit 2, kan belajar terkait aturan. Aturan yang ada di rumah, aturan yang juga ada di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, lihat ibu ya ke depan, sesuai dengan capaian pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajarannya di mana anak-anak ibu semua nanti akan mengenal mana itu aturan yang ada di rumah, mana itu aturan yang ada di sekolah. Selain itu, anak ibu juga akan tahu mana sih sikap yang tidak sesuai aturan rumah dan mana sih sikap yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Nah, semoga dengan kamu belajar ini nanti kamu jadi tahu, oh ini nggak sesuai dengan di sekolah nih, aku nggak boleh buat ini. Ini nggak sesuai dengan di rumah nih, aku tidak boleh melakukan ini. Supaya apa? Supaya anak ibu selalu melakukan hal-hal yang baik. Oke, nampak nggak gambar ibu? Jelas? Jelas ya? Lihat baik-baik ya. Ibu punya 4 gambar, ya. Ada 4 gambar kan? Gambar yang atas dan gambar yang bawah, betul tidak? Nah, ditanya dulu nih. Kira-kira gambar yang di bagian atas, di 2 gambar yang atas ini termasuk aturan di mana ya? Kalau yang bawah? Tahunya dari mana? Apa? Juga belajar bersama guru. Aturan rumah yang sesuai yang mana? Yang A atau B? A. Kenapa yang A? Bermain sama adik. Bagus. Kenapa tidak yang B? Siapa yang belajar? Saling mengejek. Ini artinya bertengkar antara kakak dan abang atau abang dan adiknya, itu bertengkar. Hingga akhirnya buat orang tuanya pusing. Nah, sekarang yang bawah, lihat itu. Gambar aturan di mana tadi? Mana yang sesuai aturan? Oke, memperhatikan penjelasan guru.
sesuai aturan selain undang-undang. Apa yang sesuai aturan di rumah? Angkat tangannya. Membantu orang tua, menyiram tanaman, boleh. Bangunnya berarti bangun lebih yang tidak sesuai dengan aturan rumah. Bangun terlambat. Menyerah rumah, artinya dia tidak mau membereskan rumahnya. Ya sekarang itu tanya mana aturan yang sesuai dengan di sekolah selain gambar. Datang tepat waktu, piket kelas. Kemudian itu tanya yang tidak sesuai aturan. Datang terlambat ke sekolah, tidak piket. Oke, berarti anak-anak itu sudah memahami mana itu sikap yang sesuai aturan di rumah, mana yang tidak sesuai dengan aturan di rumah, mana itu sesuai aturan di sekolah, mana yang tidak sesuai aturan sekolah. Oke, kali ini ibu mau kamu diskusi kelompok. Ibu tanya dulu, sudah dalam kelompoknya masing-masing? Ini sudah terbentuk kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kelompok 5. Nah, ibu akan bagikan LKPD tugas berkelompok. Kemudian ibu akan berikan kartu gambar. Nanti kamu menentukan mana sikap yang sesuai aturan rumah dan aturan sekolah, mana yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah dan aturan yang di sekolah dan tidak sesuai aturan sekolah. Selama diskusi ibu mau kamu bahas bersama, kerja bersama, bukan sibuk sendiri. Ya, diskusi ya. Diskusi sama-sama, diskusi. Ayo. Ayo sama-sama. Jangan salah ya, mana yang di rumah, mana yang di sekolah. Berapa lamanya berapa di depan untuk presentasi? Ini gambar apa saja? Gambar yang sesuai aturan di rumah. Ya, rumah kamu sendiri. Ini kami akan presentasikan Oke, yang pertama apa ya, tunjuk sikap yang sesuai aturan rumah. Konsentrasi. Dengarkan. Selama diskusi, ibu ada lihat, ada yang berantem, ada yang sibuk sendiri. Harusnya nggak boleh seperti itu. Selama diskusi bahas bersama-sama, bukan malah sibuk-sibuk mainan. Ibu akan beri penguatan dari hasil
kemudian kamu tuliskan pada LKPD dinding kamu. Nanti Ibu akan beri nilai. Jangan sendiri. Lihat baik-baik sikap yang tadi sudah kamu dapatkan. Ada kaitannya dengan lengkap gambar yang Ibu kasih tadi. Ya, Bu, soalnya mana? Lihat, perhatikan kembali kartu gambar hasil tugas kelompok. Tulislah contoh sikap yang sesuai gambar pada tabel. Ayo lihat gambarnya. Sesuai gambar tadi yang 1990. Jangan apalagi tidak sesuai. Tadi gambarnya Ibu kasih, sekarang kamu harus tahu tuh apa sih bentuk gambar itu. Yang selesai yang aku kasih sama itu. Tugas ini dulu yang selesai seperti ini. Ini lagi yang kesal. Oke, perhatikan Ibu. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ya, kira-kira apa sih yang anak Ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, apa yang sudah kamu pelajari tadi? Mematuhi aturan di rumah, bagus terus. Mematuhi aturan sekolah. Belajar bersama teman. Kamu juga mengetahui sikap yang tidak sesuai aturan di mana?